Jadi bukan doa itu, bukan di doa dikabulkan itu menjadi alasan percaya, bukan itu. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh yang kamu percayai itu. Sekarang ini banyak orang yang murtad dari Kristen. Banyak orang meninggalkan kekristenan. Di satu sisi saya sedih sekali. Banyak orang meninggalkan kekristenan. Di satu sisi saya sedih sekali. Tapi di satu sisi saya, Alkitab udah ngomong begini. Di hari akhir akan banyak yang murtad. Ya. Jangan lupa tetap layar ya teman-teman ya, biar room kita kuat ya. Ya, silakan Ko Aloy. Selamat malam. Halo, Kak. Ya. Kak Lea, aku mau tanya dong. Jadi gini nih, waktu itu saya ngobrol sama teman saya yang Muslim. Dia bercerita kalau dia percaya agamanya karena doanya dikabulkan gitu sama Allah gitu. Begitu juga dengan kita kan. Saya merasa saya percaya juga dengan Yesus karena salah satunya adalah dengan pas waktu kita berdoa, doa-doa kita dikabulkan gitu. Nah maksudnya saya juga bingung nih kalau kita beradu dalam apa ya, dalam bidang itu, terus yang mengabulkan doa mereka itu siapa ya, kayak gitu, dalam artian gitu sih. Maaf ya, ngerti nggak ya Kak maksudnya? Maksudnya kan kalau kita kan percaya kalau yang ngabulin doa kita kan Yesus gitu ya, Tuhan kita gitu ya. Nah tapi mereka juga percaya pasti doa mereka dikabulkan Allah mereka gitu sih Kak. Gimana tuh Kak? Orang-orang yang beriman karena aku percaya karena doa aku dikabulkan itu adalah orang-orang yang imannya masih anak-anak. Kenapa? Karena setan pun bisa bermujizat. Setan pun bisa memberi apa yang kau mau. Kau mau kaya, pergi ke dukun, bisa kau kaya. Kamu berdoa kepada iblis, minta cewek cantik, misal cowok cakep, apa segala macam, kamu bisa dapetin itu. Ya. Jadi bukan doa itu, bukan di doa dikabulkan itu menjadi alasan percaya, bukan itu. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh yang kamu percayai itu. Sekarang ini banyak orang yang murtad dari Kristen. Banyak orang meninggalkan kekristenan. Di satu sisi saya sedih sekali. Tapi di satu sisi saya, Alkitab udah ngomong begini. Di hari akhir akan banyak yang murtad. Di hari akhir bakal banyak yang meninggalkan Yesus. Tapi di satu sisi saya juga sedih. Saya mau berbuat apa? Yang perlu kita lakukan meneguhkan mereka. Meneguhkan orang-orang, masalah mereka akan murtad itu pilihan mereka kok. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang yang murtad ini adalah orang-orang yang tidak mengerti siapa yang mereka percayai. Semua Tuhan di dunia ini dibuat oleh berbagai manusia untuk keperluannya masing-masing. Tapi apakah Yesus pernah datang ke dunia ini untuk keperluan dirinya? Bukan. Tanyakan pada dirimu, apa tujuanku bertuhan? Apa tujuanku beriman? Kalau kamu mau cari bidadari, kamu mau cari kenikmatan apa segala macam, jangan ikut Yesus. Tapi kalau kamu mau memperoleh hidup di dalam perdamaian dengan Allah, datanglah kepada Yesus saja. Kenapa? Hanya Yesus yang telah mati namun hidup kembali dan pergi ke tempat yang maha tinggi. Nah, kalau kita ingin menjadi seperti dia, kalau kita ingin memperoleh apa yang dia peroleh itu, maka kita percaya kepada dia. Apa yang bisa kamu percaya dari orang mati? Apa yang bisa kamu percaya dari batu-batu? Apa yang bisa kamu percaya dari patung-patung? Apa yang bisa dilakukan dewa-dewa yang lain? Hanya Yesus yang telah datang ke dunia, disaksikan oleh sejarah, telah mati. Namun tidak hanya mati, kuburnya kosong, membuktikan bahwa dia telah bangkit. Dan para rasul melihat dia telah bangkit. Maka kebangkitannya itu membuat mereka menjadi militan dalam hal penginjilan. Mereka bahkan tidak takut mati demi pemberitaan Injil. Ya. Jadi, kalau dikatakan apa yang membedakan Yesus dengan yang lain? Hanya Yesus yang hidup.
Di luar Dia tidak ada. Masalah mengabulkan doa, mengabulkan apa segala macam, semua bisa kok. Tapi yang membedakan Yesus dengan yang lain apa? Simple. Hanya Yesus yang hidup. Yang lain semua mati. Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kalau jiwamu mau hidup, gantungkan, percayakanlah jiwamu kepada Yesus yang telah hidup itu. Maka benarlah sabda Tuhan kita itu yang berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak ada yang pernah bersabda seperti itu selain Yesus Kristus dari Nazaret di sepanjang sejarah semesta ini. Itu yang menjadi alasan kita memilih Yesus. Kalau mau cari kekayaan, mau cari uang, mau cari harta, ndak usah percaya Yesus. Tapi masalahnya, apakah hartamu bisa menyelamatkanmu? Pikirkanlah lebih jauh. Kemanakah jiwamu setelah kamu mati? Ada banyak orang pengen sekali bahagia. Cari duit terus, cari uang terus, dan lain sebagainya. Pergi liburan, menikmati hidup dan lain-lain. Tapi dia lupa semua itu akan berlalu. Dia tidak berpikir lebih jauh. Kemanakah aku setelah mati? Dan kabar buruknya, tidak ada selain Yesus yang telah mati, namun hidup kembali. Semua manusia itu takut mati. Ada yang berobat miliaran, ada yang treatment lah, skincare, pil, ya, semua. Semua orang itu pengen hidup terus, takut mati. Sakit, cari rumah sakit terbaik, cari ini dan lain sebagainya. Kalau semua orang takut mati, artinya sebenarnya yang membuat kamu tidak bahagia itu adalah ketakutanmu akan kematian. Lalu kalau kamu ingin bahagia, mengapa kamu tidak percaya Yesus yang telah mati namun hidup kembali? Kalau kamu tahu kamu akan mati, lalu mengapa kamu tidak mempercayakan dirimu kepada Yesus yang telah mati, tetapi tidak hanya mati namun hidup kembali itu? Bukankah tujuanmu adalah pengen hidup terus? Bukankah Yesus yang telah hidup terus? Jadi matinya Yesus Kristus, lalu bangkit, itu ingin memberitahu saya dan kamu, wahai Elia Myron, wahai semua orang, kamu pun akan mati. Tapi lihatlah, aku Yesus dari Nazaret telah hidup. Kamu sebenarnya berjuang untuk menjadi seperti aku, tapi mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Banyak orang buta tentang hal ini. Tidak mengerti mengapa ia harus percaya Yesus. Makanya banyak orang murtad meninggalkan Yesus demi uang, demi harta, demi tahta, demi jabatan. Padahal sebenarnya keinginannya dengan mencari semua uang, mencari harta, mencari tahta, tujuan mereka adalah sebenarnya pengen hidup. Tapi mereka lupa, hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Bahwa harta, tahta, uang mereka tidak bisa menolong mereka. Lihat orang terkaya di dunia dari mana semua udah mati. Adakah yang udah bangkit seperti Yesus? Tidak ada. Karena kebahagiaan itu bukan status benda, kebahagiaan adalah status batin. Dan Kristus sendirilah satu-satunya yang bisa menolong kamu dalam hal itu. Semua orang berjuang untuk memperoleh hidup, umur yang panjang, lebih lama dan lain sebagainya. Berjuang kaya memenuhi perut, berjuang membuatkan rumah apa demi kehidupan yang aman, nyaman, sentosa. Untuk kebahagiaan. Dan mereka semua orang di dunia ini hanya menghindari satu hal, kematian. Tapi mereka tidak mau percaya Yesus. Karena mereka lupa bahwa Yesus telah mati namun hidup kembali. Kalau kamu mengejar hidup, bukankah seharusnya kamu percaya kepada Yesus yang telah hidup? Dan kabar buruknya, hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa menolong kamu. Karena hanya dialah yang telah hidup kembali. Di luar dia tidak ada. Makanya saya selalu katakan, tidak ada alasan bagi manusia yang akan mati untuk menolak Yesus. Karena itu yang dicari. Karena hidup itu yang manusia perjuangkan. Kamu bekerja demi hidup kan? Kamu beristri apa untuk hidup kan? Tapi kamu tahu kamu berobat kemana-mana, kamu menghindari kematian kan? Makanya orang Kristen tuh tidak takut mati. Karena dia tahu di dalam Yesus dia akan hidup. Tapi orang di luar Yesus, mereka takut mati. Kenapa? Tidak tahu jiwanya kemana, tidak ada kepastian. Tidak tahu nih jiwaku akan kemana ya. Tidak ada kepastian. Makanya orang Kristen nggak takut mati. Saya tidak takut mati.
kamu, sekalipun kamu mencabik-cabik tubuh saya ini, Tuhan saya berkata, berbahagialah kamu. Kalau Tuhan saya berkata, berbahagialah kamu, sekalipun kamu memotong-motong tubuh saya ini, apakah pentingnya penganiayaanmu? Itu yang membuat iman kita berbeda dari iman yang lain. Karena tidak ada yang seperti dia. Nanti saya akan tulis buku, judulnya Alasan Mengapa Harus Yesus. Nanti saya akan tulis buku itu. Ya, gitu ya. Oke, Elia, thank you ya. Ya, maksud saya ya. Siap, thank you. Terima kasih ya. Ya. Jadi orang yang menjual Yesus ini orang yang tidak mengerti mengapa dia harus percaya Yesus. Makanya hal-hal seperti ini harus diberitahu kepada orang-orang yang dengan mudahnya meninggalkan Yesus ini. Itu semua walinya itu agamanya bukan Kristen. Jadi kalau minta persetujuan dari para walinya udah pasti ditolak. Aku juga udah bilang orang tuanya sudah nggak ada sama sekali. Tapi anak ini mau mengenal Kristen atau mempelajari Kristen atau bahkan anak ini mau pelayanan gitu loh. Tapi pada saat itu saya berdebat sama dia. Masa sih nggak boleh gitu? Padahal kan anaknya penerimaan Yesus itu, menerima Tuhan Yesus itu harus dari hati sendiri kan, bukan dipaksa atau menurut persetujuan orang lain. Kalau misalkan minggu depan anak ini amit-amit meninggal, apakah kalian bisa bertanggung jawab? Gitu loh. Kan kita nggak perlu harus menunggu 17 tahun, maksudku seperti itu. Nah di sini aku bingung, apakah memang regulasi baptisan seperti itu secara umum, atau memang itu hanya gereja saja kayak Lia? Gitu. Masalah umur baptisan dari gereja mula-mula ya. Baptisan itu boleh dilakukan sejak usia 8 hari. Baptisan kemudian harus dewasa itu perkembangan kemudian di abad pertengahan. Jadi sejak usia 8 hari orang itu tidak boleh dibaptis. Kenapa? Karena baptisan itu adalah tipologi dari sunat. Kita lihat dalam Kolose ya. Jadi ndak tunggu harus gede. Lalu mereka berkata, oh kan harus ini dulu baru bisa dibaptis, harus mengerti dulu. Bukan begitu konsep baptisan. Baptisan itu adalah, arti baptisan itu adalah bersatu dengan Kristus. Maka anak-anak itu pun berhak untuk bersatu dengan Kristus. Ya. Kan anak-anak pernah datang kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Nah, anak-anak itu jangan dihalangi datang kepada Yesus. Bagaimana caranya anak-anak bisa datang kepada Yesus? Bersatu dengan Yesus melalui baptisan. Ya, dalam Kolose 2 ya, ayat 11 ya, dikatakan demikian. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi baptisan perjanjian baru itu adalah meterai yang baru menggantikan meterai sunat. Nah, kalau sunat bisa dilakukan sejak usia 8 hari dalam Kejadian 17, maka baptisan pun boleh dilakukan dari usia 8 hari. Jadi anak-anak itu boleh nggak sih dibaptis? Boleh. Ya, boleh anak-anak dibaptis. Kan Tuhan Yesus bilang, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak ini datang kepada Yesus? Bagaimana caranya agar anak-anak ini bersatu dengan Yesus? Ya, melalui baptisan. Karena anak-anak itu berhak menerima karya keselamatan Yesus melalui baptisan. Karya keselamatan Kristus itu dinyatakan melalui baptisan itu. Tetapi belum ada gereja tertentu belum mengizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus dengan berbagai alasan. Itu tidak masalah. Tetapi anak-anak itu udah boleh dibaptiskan. Karena tujuan baptisan itu bukan hanya karena pertobatan saja, lebih dalam daripada itu. Tujuan baptisan itu bukan kamu mengerti bertobat lalu dibaptis, bukan itu.
bukan hanya itu maksud saya, tetapi baptisan itu tujuannya lebih dalam, yaitu bersatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, anak-anak itu punya hak untuk bersatu dengan Yesus melalui baptisan. Jadi jangan halangi anak-anak kalau dibaptiskan. Tapi saya menghargai ada gereja yang tidak membaptiskan anak-anak. Ya enggak apa-apa, itu teologi mereka. Tapi jangan larang gereja yang membaptiskan anak-anak. Nah, jadi enggak ada batasan usia mengenai baptisan itu ya. Boleh dibaptis sejak usia 8 hari. Nah, masalah gereja itu tidak menerima dia, bawa aja ke gereja lain. Kalau gereja itu enggak menerima. Karena betul ya, kalau kita lalai tidak membaptiskan dia, kita enggak tahu ini hidupnya kemana. Akan pergi. Jadi kalau memang gereja tidak mau terima dia dengan alasan bla 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 dipersulit. Di zaman Tuhan Yesus tidak ada baptisan butuh izin dari ini, itu surat-surat itu tidak ada. Baptiskan dia di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sesegera mungkin. Cari gereja yang membaptiskan dia, yang mau membaptiskan dia. Kalau tidak mau, cari sampai dapat. Ya. Itu tidak boleh dihalangi karena itu keinginannya dia mau untuk mengenal Yesus, untuk memulai pelayanannya dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dihalangi. Jadi sekali lagi saya katakan, anak-anak itu berhak untuk dibaptiskan, jangan larang anak-anak untuk dibaptis. Dan itu tidak ada batasan usia. Ya. Terus kayak Lia, mengenai katekisasi kayak Lia. Untuk beberapa orang nih, saya punya teman juga kayak Lia, sekalian saya mumpung kepikiran ya. Jadi saya punya teman, dia ini dari agama lain, bukan Kristen gitu, dia non-Kristen. Dia juga mau dibaptis gitu. Cuma ada beberapa gereja juga. Ini bukan beberapa ya, memang udah 3 gereja yang didatangi itu nggak bisa langsung dibaptis, harus katekisasi dulu. Apakah memang harus seperti itu, katekisasi dulu baru dibaptis, atau bisa dibaptis dulu baru dia katekisasi kayak Lia? Boleh gitu. Keduanya, tapi kan orang yang katekisasi dulu baru dibaptis itu adalah upaya gereja kepada orang itu agar mengerti makna baptisannya. Biasanya gereja-gereja seperti itu, gereja-gereja yang membaptiskan anak-anak. Ya, mereka membaptiskan anak-anak, tapi kemudian ketika ada orang dewasa yang mau bergabung dengan gereja itu, maka diberi katekisasi untuk menerima baptisan agar bisa mengerti mengapa dia menerima baptisan. Jadi baptisan yang dia peroleh itu lebih direnungkan, lebih dihayati apa makna baptisan itu karena dia sudah dewasa. Itu sama seperti di zaman Tuhan Yesus misalnya, di zaman para rasul, orang dewasa yang belum percaya Yesus itu dibaptiskan, diajar dulu. Ya, Petrus itu kemudian berkhotbah kepada para orang-orang di sana, lalu ketika berkhotbah langsung dibaptiskan begitu. Tidak ada pendalaman-pendalaman yang mungkin di gereja sekarang sampai beberapa bulan dan lain sebagainya. Tapi kan keadaannya berbeda. Jadi bisa diajar dulu baru dibaptis, atau bisa juga dibaptis dulu baru diajar. Jadi baptisan itu, ya, jadi baptisan itu sakramen untuk mempersatukan dia. Mengenai penghayatan akan penyatuan itu bisa dilakukan sebelum terjadinya sakramen, bisa juga dilakukan setelah dari sakramen itu. Mengingat bahwa anak-anak pun ketika kecil menerima baptisan, tapi kemudian ketika besar dia menerima CD untuk mengulang dan menghayati kembali apa yang telah dia terima di dalam penyatuannya dengan Kristus melalui baptisan. Begitu. Karena imannya dialah yang menyelamatkan dia. Itu ya. Oke, baik Kak Elia, terima kasih banyak atas pengetahuannya. Ya. Oke. Oke. Jadi memang kalau anak-anak yang dibaptis itu nanti diberi CD. Artinya baptis dulu, baru beri pengertian kemudian. Tapi kalau untuk orang dewasa yang percaya, diajar dulu, baru boleh dibaptis. Atau mungkin ketika kondisi darurat, mungkin lagi sakit dan lain sebagainya, boleh dibaptis langsung. Jadi tergantung dengan prosedur gereja, bagaimana mereka menanggapinya. Gitu ya.